Oke teman-teman, ini di pohon yang berumur 8 tahun ya, jadi masih sangat produktif sekali. Ini kira-kira 1,5 bulan habis pemangkasan. Ini bisa dilihat buahnya belum terlalu kelihatan, masalahnya ini masih hijau ya. Ini pohonnya udah segede ini. Buahnya banyak banget. Ini kita coba dicek pohon yang lain ya. Nah, ini di pohon yang lain ya. Ini tadi jenis stran. Ada Dickson juga. Kalau yang ini jenis Jupiter ya, yang pertama kali saya belajar tanam anggur. Jadi ini hampir 8 tahun pohonnya. Segede ini. Ini buahnya ada ratusan dompol. Banyak banget ini buahnya nih. Ini di sini juga masih banyak banget ini. Jadi belum terlalu kelihatan banget karena masih warna hijau. Tuh di situ juga itu. Terus di pohon yang lain juga ini juga berbuah banyak banget. Walaupun masih hijau tapi udah kelihatan buahnya nih. Ini banyak banget. Ini jenis akademik ini. Nah, ini juga sama, pohonnya hampir berumur 8 tahun ya. Ini di sini juga masih banyak nih buahnya. Nah, ini pohon-pohon di sini nih awal sekali saya tanam anggur. Jadi saya belajarnya lewat pohon-pohon ini. Ini bisa dilihat ya induknya ya. Walaupun akarnya sudah seperti ini bisa dilihat nih. Ini sama tangan saya, gedenya segini. Jadi udah gede banget ya, segini ya. Ini akarnya udah menghujam ke tanah. Jadi teman-teman kadang ada yang bingung pohon gede itu masih produktif atau enggak. Ini malah di bawah aja ada dombolannya nih ya. Sama tanah cuma 0,5 meter ini. Jadi jawabannya adalah pohon itu tetap produktif kalau kita rawat ya. Jadi enaknya tanam anggur di sini, dia bisa long life atau panjang umur. Jadi ini sering saya upload untuk tanaman di sini. Saya hanya ingin bercerita aja atau berbagi pengalaman kalau pohon anggur di sini walaupun berumur udah sangat lama ya, hampir 8 tahun itu udah umur yang cukup tua, tapi sangat produktif sekali. Ini buahnya juga mulus-mulus nih. Nah, buah-buah di sini kemarin udah dilakukan penjarangan, tapi ini karena masih terlalu berdekatan, jadi kita lakukan penjarangan buah lagi ya. Ini walaupun berinya udah agak gede, tapi karena terlalu rempet, jadi terpaksa kita kurangin lagi, biar nanti hasilnya buahnya bisa gede dan tidak terganggu dengan berdesaknya anggur. Nah, seperti ini teman-teman hasil penjarangan buahnya ya. Ini beri-beri muda ini seperti ini. Jadi udah gede, tapi karena masih terlalu dempet, jadi kita kurangin ya. Tujuannya biar nanti berinya bisa besar maksimal dan bisa mengurangi adanya gangguan jamur. Karena kalau terlalu dempet nanti jamur bisa berkembang biak di dalamnya. Oh ya teman-teman, kalau kita mau pakai fungi ya, kalau buah seperti ini funginya usahakan pakai yang sistemik ya, bukan yang kontak. Jadi sistemik itu semacam Amistar Top atau Nimrod seperti ini. Itu sistemik, jadi sifatnya dia melindungi. Kalau kontak itu sifatnya menyerang yang udah kena jamur. Jadi kalau berinya belum terkena jamur, untuk perlindungannya kita pakai sistemik. Nah,
Terus jangan lupa tetap semprot pupuk kalsium ya. Pupuk kalsium bisa diaplikasikan setelah selesai penyerbukan atau buahnya sebesar kedelai. Saya biasa pakai pupuk kalsium semacam ini. Kemarin ada teman-teman yang bertanya, jadi aplikasinya gimana? Ini fungsi pupuk kalsium itu bisa untuk mempertebal atau memperkuat kulit buah sehingga nanti tidak mudah crack atau pecah ya. Saya pakainya ini Calcigrow ini atau Fortune ini sama. Jadi ini adalah calcium fertilizer, jadi sama. Untuk pemakaiannya saya biasanya 2 sendok untuk tabung 16 liter. Jadi untuk takaran yang di bawah itu bisa menyesuaikan. Terus penyemprotannya saya 1 minggu sampai 2 minggu sekali. Jadi daun sama beri-berinya kita semprot semua. Tujuannya biar untuk mempertebal kulit buah, biar nggak mudah crack. Nah, terus teman-teman, untuk hasil penjarangan ini buat apa? Nah, pertama ini bisa untuk jadikan kismis ya. Jadi kismis itu bisa diolah menjadi dari beri yang mentah atau yang kecil seperti ini, atau beri yang udah matang dan mengempis di pohon. Jadi ada 2 kismis. Kalau yang seperti ini cara pengolahannya ini direndam dengan air gula, ditambah gula, lalu dikeringkan. Bisa dikeringkan menggunakan oven atau pengeringan lainnya. Ini nanti jadi kismis seperti ini ya. Nah, untuk kismis dari beri muda ini biasanya harganya lebih murah. Ini biasa untuk campuran bahan roti, biar untuk toppingnya, kismisnya dia lebih murah karena diolah dari anggur muda seperti ini. Jadi teman-teman bisa mencoba bikin kismis dari anggur muda seperti ini. Terus kalau kismis yang anggur tua itu dia mengempis di pohon seperti yang di video di deskripsi bisa teman-teman lihat. Jenis Dickson ini bisa jadi kismis. Nah, untuk yang jenis kismis yang mengempis di pohon dengan kematangan sempurna itu tentu saja rasanya lebih enak dan harga jualnya lebih tinggi karena itu kismis alami yang terjadi pengeringan di pohon. Terus yang kedua, teman-teman, ini anggur ini diolah jadi bahan makanan, ini enak. Jadi untuk campuran makanan ya, seperti tekoka seperti ini. Tekoka seperti ini ya, ini bisa untuk campuran, misalnya kita masak gulai ikan atau apa, ini bisa dimasukkan. Nanti rasanya agak sedikit asam tapi seger. Jadi ini biasanya saya olah, jadi saya masak. Jadi semuanya tidak ada yang terbuang ya teman-teman. Ini semua bisa diolah atau bisa diolah buat makanan yang lain. Misalnya kita masak tumis, ini bisa ditumis juga. Jadi rasanya seger-seger, agak ada asemnya. Jadi sebuah sensasi rasa yang enak. Next, kalau teman-teman ingin kita coba olah, bikin videonya. Jadi ini jangan dibuang, ini bisa diolah menjadi bahan makanan. Jadi semua anggur itu mulai dari batang sampai buahnya, walaupun buah pentil seperti ini tetap bisa bermanfaat ya. Jadi tidak ada yang terbuang. Terus yang ketiga, ini bisa diolah jadi manisan ya. Jadi manisan, jadi ditambah gula, terus kita rendam air gula, itu jadi manisan. Jadi manisan kayak manisan salak atau manisan buah lainnya ini, atau kedondong atau lainnya, ini bisa dibikin manisan ya. Walaupun ini belum enak atau masih asam, tapi karena ditambah gula ini tetap bisa jadi manisan. Jadi tidak ada yang terbuang. Nah, jadi itu teman-teman, yang penting nanti di pohon yang berbuah seperti ini tetap kita rawat biar bisa panen. Jadi perawatannya yang penting semprot fungi, terus kasih pupuk kalsium, masukkan pupuk kalium untuk pembesaran buah dan menambah kemanisan. Jadi gampang sekali ya. Yang penting kalau pohonnya dirawat, intinya anggur itu kalau pohonnya dirawat dia akan tetap bisa berbuah dengan bagus. Terima kasih. Salam sehat selalu. Salam Jogja Anggur.